Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kompel Pemuda Plasis Asmat. Ibadah di saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Nyonya Min Kopun Labatar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, mari kita habiskan ibadah pemuda saat ini. Ibadah Kompel Pemuda Klasis GPI Papua Asmat yang kami laksanakan di saat ini, kami dasari dari awal hingga kesudahan, terjadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan melalui tuntunan kuasa Roh Allah yang suci kudus. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau baca firman-Mu yang adalah pedoman dalam kehidupan kami. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami diberikan kesanggupan untuk memahaminya dan melakukannya dalam hidup masa muda kami. Berfirman kepada kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di saat ini dipilih dari kitab Perjanjian Lama, yakni Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7, demikian bunyinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang terkenal itu pernah mengatakan, dalam hidup ini seharusnya bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengisi tahun-tahun usia itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Kata-kata ini mengingatkan bahwa setiap kita diciptakan, ada rencana Tuhan yang paling indah dalam kehidupan kita. Dalam perspektif Allah, setiap kita sangat berharga di matanya. Untuk itu Tuhan menginginkan kita menjadi pemuda-pemudi Kristen yang produktif, pemuda-pemudi Kristen yang berdaya guna, sehingga perjalanan hidup kita bukan sekedar kosong penuh kehampaan, tetapi ada hal-hal yang bermanfaat yang harus kita lakukan. Pernahkah kita merenung, sahabat pemuda yang diberkati Tuhan, dan bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana supaya saya menjadi pemuda gereja yang produktif? Bagaimana supaya saya menjadi pemuda gereja yang berdaya guna? Bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Jawabannya ada dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika kita menjadi pemuda-pemudi gereja yang takut akan Tuhan, maka dengan sendirinya kita tahu bagaimana melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam hikmat Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang berdampak luar biasa bagi diri tapi juga bagi orang lain. Saya mengambil contoh yang sangat nyata, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan. Kita belajar dari Raja Uzia dalam 2 Tawari 26. Di situ dijelaskan secara gamblang bahwa Raja Uzia ini dia berumur 16 tahun, usianya sangat-sangat muda, 16 tahun, tetapi dia memimpin Israel selama 52 tahun. Ini waktu yang bukan singkat, teman-teman. 16 tahun dalam kemudaannya, dia memimpin bangsa Israel dalam usia pemerintahannya 52 tahun. Kuncinya hanya satu dalam
2 Tawari 26 itu dicatat di sana bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia hidup takut Tuhan. Dia mencari Tuhan Allah Israel. Sehingga semua yang dia lakukan, Allah membuat itu menjadi berhasil. Ini sebenarnya kunci ketika kita mau mendalami kebenaran firman Tuhan saat ini. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan masa pandemi COVID-19 di mana kehidupan hari demi hari semakin sulit untuk dijalani untuk semua kalangan usia, baik itu anak-anak, pemuda, orang tua. Banyak hal tak terduga terjadi di masa pandemi COVID ini, di mana banyak orang juga kehilangan harapan hidup. Tetapi mari, firman Tuhan di saat ini mengajak kita sebagai pemuda-pemudi gereja untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti kita hidup di dalam Tuhan. Hidup memprioritaskan Tuhan yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, yang akan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan bagaimana menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan pernah ragu, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, karena keraguan-raguan akan membawa kita kepada sebuah kesia-siaan hidup. Dalam artian bahwa orang yang memiliki keraguan-raguan, pemuda-pemudi gereja yang memiliki keraguan-raguan, mereka tidak akan menemukan hikmat Tuhan untuk menjalani hidup ini. Hanya pemuda gereja yang hidup teguh di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya dan iman kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dia yang akan memiliki hikmat yang menuntun dia menjalani hidup dari hari ke hari. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika Abraham Lincoln, dalam hidup ini seharusnya bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengisi tahun-tahun usia itu dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan saja bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kita menjadi pemuda-pemudi gereja yang produktif, yang berdaya guna, karena kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat untuk kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan sangat baik, melewati semua persoalan hidup dalam iman dan percaya yang sungguh kepadanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa di tengah masa pandemi COVID-19, Tuhan masih izinkan kami untuk hidup. Secara khusus kami sebagai pemuda-pemudi gereja yang bergumul dengan banyak hal teristimewa, bergumul dengan masa depan kami. Kami mohon Tuhan ampuni kami kalau kami melakukan yang salah di mata Tuhan. Karena kami percaya pengampunan yang Tuhan berikan, memberikan kami kepastian hidup untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Kami satu hati menopang pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dengan semua upaya yang ditempuh untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kuasa Tuhan ada padanya, sehingga apa yang diputuskannya itu benar-benar dilakukan oleh semua aparatur pemerintah yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kami juga menopang dalam doa gereja Tuhan yang ada di dunia, di Indonesia secara khusus di Papua, Lembaga GPI Papua. Tuhan memberkati pemimpin gereja kami, supaya mereka juga dapat mengupayakan hal-hal yang terbaik dalam pengambilan keputusan terkait kemajuan pelayanan di tengah masa pandemi COVID-19. Kami yang ada di Klasis GPI Papua Asmat, Tuhan memberkati kami. Pengurus Kompel Pemuda Klasis GPI Papua Asmat, Tuhan memberkati orang-orang muda ini dengan semua talenta dan potensi yang telah Tuhan taruh dalam diri mereka. Kami percaya bahwa mereka tetap semangat dan satu hati untuk terus memajukan wadah
Persekutuan Pemuda GPI Papua yang ada di Klasis Asmat. Kami teringat mendoakan badan pengurus pemuda yang ada di Jemaat-Jemaat Seklasis GPI Papua Asmat. Tuhan memberkati mereka semua dengan apa yang mereka lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentu banyak program yang belum bisa diselesaikan secara baik. Tapi kami percaya bahwa lewat pengenalan firman Tuhan, mereka akan terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai wujud nyata bahwa program-program mereka bisa mereka laksanakan di dalam sebuah tindakan nyata yang membaktikan diri dan hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mohon di dalam rahmat Tuhan yang besar, berkatilah semua orang muda yang ada menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Anak-anak muda yang dihimpit dengan persoalan kehidupan ketika mereka kehilangan pekerjaan, ketika mereka harus bergumul mencari pasangan hidup, ketika mereka terpisah dari orang-orang yang mereka kasihi, ketika mereka harus ada dalam kesendirian menjalani hidup. Kami mohon Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, Roh Kudus dan sukacita, sehingga dalam sebuah kepastian iman, mereka menemukan bahwa mereka tidak melangkah sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah semua upaya yang ditempuh, sehingga pemuda tetap eksis, dan justru pemudalah yang menjadi tiang punggung untuk bagaimana memutus mata rantai virus corona dengan tetap menjaga jarak, tapi juga menggunakan masker, tetap ada, mencuci tangan dan mengikuti protokoler kesehatan, dan itu dilakukan oleh pemuda gereja sebagai pemuda-pemudi Kristen yang membawa perubahan hidup, bukan saja untuk diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang kami punyai, kami persembahkan untuk Tuhan, supaya Tuhan, Engkau lengkapi dan Engkau tambah-tambahkan dalam banyak hal ketika kami menjalani hidup ini. Firman Tuhan sudah kami dengar. Tuhan, teguhkan kebenaran firman itu dalam hidup kami, supaya sebagai orang muda, kami teguh berdiri di dalam Tuhan. Kami hidup takut akan Tuhan. Kami berpegang pada ajaran-ajaran Tuhan yang memberikan hikmat untuk kami menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doakan, permohonan dan ungkapan syukur kami. Karena sesungguhnya di tengah pandemi COVID-19, kami terus merasakan kasih setia Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain dan terus menjalani hidup ini. Dan untuk itu, hamba mohon berkat daripada kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam pengasihan Yesus Kristus, dan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai kehidupan kami semua, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita sekalian. Dormom. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dormom.